wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Kelas. Saya mahasiswa Akpro Pembina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke. Stroke adalah suatu penyakit yang menyebabkan pembuluh darah dalam menyediakan darah kepada otak terganggu atau ditandai dengan kematian jaringan otak karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Penyebabnya bisa kekurangan suplai oksigen yang menuju otak, pecahnya pembuluh darah di otak, dan adanya sumbatan kebekuan darah di otak. Faktor risiko stroke itu bisa jadi pada penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, kadar lemak yang tinggi, merokok, dan kegemukan. Tanda gejalanya yaitu seperti defisit penglihatan, defisit motorik, defisit sensori, defisit verbal, atau tidak mampu memahami kata-kata yang dibicarakan. Yang kedua, defisit kognitif, yaitu kehilangan memori jangka pendek atau panjang. Defisit emosional, yaitu kehilangan kontrol diri. Pencegahannya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, menghindari stres, memeriksakan kesehatan secara teratur. Terapi sesudah serangan stroke. Terapi ini biasanya digunakan sesudah serangan stroke, yaitu seperti terapi somatik, yaitu dengan obat-obatan yang ditujukan kepada gangguan peredaran darah pada otak atau stroke. Psikofarmaka, yaitu obat-obatan yang ditujukan terhadap gangguan psikiatrik. Psikoterapi termasuk dengan pendekatan keagamaan dan fisioterapi. Pada definisi penyakit stroke, yang pertama yaitu kita akan melakukan pengkajian, yaitu berupa identitas. Identitas adalah nama pasien, pendidikan pasien, pekerjaan pasien, agama pasien. Setelah itu kita akan menanyakan keluhan utama pasien. Setelah kita menanyakan keluhan utama pasien, kita akan menanyakan kepada pasien tentang riwayat penyakit dia dan riwayat penyakit masa lalu. Setelah itu kita akan melakukan pengkajian pola, yaitu dari pola manajemen kesehatan, pola nutrisi, pola eliminasi, pola pernapasan, sampai pola keamanan. Setelah itu kita akan menegakkan diagnosa keperawatan. Salah satu dari diagnosa keperawatan stroke yaitu adalah penurunan perfusi cerebral berhubungan dengan adanya pendarahan, edema, atau oklusi pembuluh. Nah, setelah itu kita akan melakukan intervensi. Intervensi keperawatan adalah rencana keperawatan yang akan kita tegakkan dari diagnosa tersebut. Setelah itu kita akan melakukan implementasi, yaitu perwujudan atau tindakan kita dari rencana keperawatan yang kita susun tadi. Setelah kita melakukan tindakan, kita akan mengevaluasikan bagaimana pasien setelah kita melakukan tindakan tersebut. Sekian. Sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan diabetes mellitus. Pertama, kita akan menjelaskan definisi diabetes mellitus adalah merupakan penyakit metabolik kronik yang terjadi akibat kurangnya produksi insulin dengan adanya kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Klasifikasi diabetes ada dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Penyebab diabetes ada faktor genetik, lingkungan, imunologi, faktor usia, dan obesitas. Tanda dan gejalanya yaitu poliuria, polifagia, kelelahan dan kelemahan, nyeri abdomen, mual muntah, kelelahan, iritabilitas, luka pada kulit yang lama sembuh, infeksi vagina atau pandangan kabur. Komplikasinya bisa akut dan kronik. Kalau akut yaitu koma hipoglikemia atau ketoasidosis. Yang kronik yaitu mengenai pembuluh darah besar, pembuluh darah jantung, pembuluh darah tepi, dan pembuluh darah otak. Angiopati. Pemeriksaan diagnostiknya yaitu pemeriksaan kadar gula darah, mulai dari gula darah puasa, gula darah sewaktu, gula darah 2 jam PP lebih dari, tes toleransi glukosa lebih dari, HbA1c, dan urinalisa. Penatasannya yaitu terapi insulin, diet, latihan, monitor glukosa. Keperawatan pada penyakit diabetes mellitus yaitu adalah pertama dari identitas klien, yaitu nama, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Setelah itu kita akan beralih ke keluhan utama, riwayat kesehatan pasien, dan pengkajian mulai dari pola nutrisi, pola persepsi, pola eliminasi, pola aktivitas, pola tidur, pola persepsi kognitif, pola persepsi diri, dan pola reproduksi dan seksual. Diagnosa keperawatan biasa diangkat oleh penyakit diabetes mellitus yaitu seperti hipoglikemi dan hiperglikemi berhubungan dengan tidak adekuatnya faktor insulin dan insulin resisten. Selanjutnya kita akan melakukan intervensi keperawatan, yaitu rencana keperawatan apa yang harus kita rumuskan pada diagnosa keperawatan yang kita sebutkan tadi. Setelah kita merencanakan
merencanakan keperawatan, selanjutnya kita akan melakukan implementasi keperawatan, yaitu tindakan keperawatan dari rencana yang kita buat tadi. Setelah itu kita akan melakukan evaluasi, di mana kita akan melihat perkembangan apa yang sudah didapat dari tindakan yang kita lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah penyakit kronis hati yang dikarakteristikan oleh gangguan struktur dan perubahan degenerasi, gangguan fungsi seluler yang selanjutnya aliran darah ke hati. Penyebabnya adalah yaitu virus hepatitis virus dan alkoholisme. Tanda dan gejalanya yaitu seperti anoreksia, mual muntah, diare, berat badan turun, demam, lekas lelah, asites, hidrotoraks. Komplikasinya yaitu ada ensefalopati hepatikum, perdarahan, dan hemorragia. Pemeriksaan penuhnya ada pemeriksaan scan atau biopsi hati, esofagoskopi, protogradi, transhepatik dan percutaneous, bilirubin serum, AST atau SGOT atau ALT, LDH luteinizing diuretic hormone, alkaline fosfatase, dan albumin serum. Penata laksanaannya yaitu istirahat sampai ada perbaikan iterik demam, diet rendah protein, diet hati. Bila ada tanda prekoma atau koma hepatikum, mengatasi infeksi dengan antibiotik, memperbaiki keadaan gizi. Asuhan keperawatan sirosis hepatis yaitu pertama kita akan melakukan pengkajian. Itu pertama-tama kita akan mendata identitas klien mulai dari nama, pendidikan, agama, pekerjaan. Setelah itu kita akan beralih ke keluhan utama pasien, riwayat kesehatan pasien mulai dari riwayat penyakit sekarang sampai riwayat penyakit keluarga. Setelah itu kita akan mengkaji pola aktivitas pasien mulai dari pola kesehatan sampai manajemen atau manajemen kesehatan sampai pola seksual. Yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kita akan menegakkan diagnosa keperawatan. Diagnosa di volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, kelebihan dan kelebihan masukan cairan. Setelah kita menegakkan diagnosa keperawatan, kita akan melakukan intervensi keperawatan, yaitu perencanaan yang akan kita lakukan pada diagnosa yang kita tegakkan tadi. Setelah kita merencanakan keperawatan, kita akan melakukan implementasi keperawatan, yaitu tindakan keperawatan yang akan kita lakukan setelah kita merencanakan keperawatan sebelumnya. Setelah kita melakukan tindakan keperawatan, kita evaluasi apa yang kita lakukan atau kita berikan kepada pasien.